Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Yuna, mahasiswa S1 Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia dengan NIM 230101010018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ujian tengah semester untuk mata kuliah analisa proses bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Fesa yang telah memberikan saya kesempatan pada sesi kali ini untuk menjelaskan mengenai pertanyaan ujiannya. So, langsung saja kita masuk ke materinya. Soal pertama, sebutkan perbedaan dari DMAIC dan DFSS. Sebelum menjelaskan mengenai DMAIC dan DFSS, kita perlu tahu dulu mengenai Six Sigma. Six Sigma adalah pendekatan dengan fokus pada perbaikan yang berkaitan dengan proses dan kualitas dengan mengidentifikasi penyebab kesalahan dan mengurangi variabilitas. Tujuan dari Six Sigma adalah untuk meningkatkan margin keuntungan, memperbaiki kondisi keuangan dengan meminimalkan tingkat kecacatan. Dengan metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan, dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Six Sigma berasal dari gabungan antara konsep TQM, Total Quality Management, dan Statistical Process Control atau SPC. Saat ini, Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen yang memberikan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja. Strategi sistem manajemen yang digunakan Six Sigma ada 4, yaitu Customer Focus, fokus terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Kedua ada Reduce Defect, menurunkan tingkat kecacatan. Ketiga ada Center Around Target, berkisar di sekitar pusat target. Dan keempat ada Reduce Variation, menurunkan variasi. Six Sigma memiliki dua proses sistematis, yaitu pertama, bagaimana mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengontrol proses, atau yang tadi yang disebut metode DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, and Control, dalam memecahkan masalah. Kedua, ada desain untuk pendekatan Six Sigma, yang tadi disebut DFSS atau Design for Six Sigma. DFSS ini sering juga disebut dengan DMADV, yang nanti akan kita jelaskan untuk detailnya. Nah, untuk perbedaan antara keduanya secara singkat mungkin seperti ini. DMAIC digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada sebelumnya, sedangkan DFSS atau DMADV digunakan untuk menghasilkan desain produk atau proses baru untuk kinerja proses yang dapat diprediksikan dan bebas defect. So, untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan pada berikut ini. Pertama, DMAIC. Pertama ada define atau mendefinisikan. Tahap ini menetapkan tujuan perbaikan Six Sigma dengan menyeleksi permasalahan yang akan diselesaikan, serta mempertimbangkan biaya, manfaat, dan dampaknya terhadap pelanggan. Contoh ada strategis, yaitu meningkatkan ROI atau Return of Investment atau pangsa pasar. Kedua ada operasional, meningkatkan throughput di departemen produksi. Ketiga ada proyek, mengurangi tingkat cacat dan meningkatkan hasil produksi. Kedua ada measure atau mengukur. Tahap ini melibatkan pengukuran permasalahan yang telah didefinisikan, serta membuat metrik yang valid dan andal untuk memantau kemajuan menuju sasaran. Data dikumpulkan untuk mengukur karakteristik dan kapabilitas proses sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat ditentukan. Untuk contohnya, jika tujuannya adalah mengurangi cacat produksi, data tentang jumlah cacat yang terjadi saat ini akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menetapkan baseline performa dan menentukan metrik pengukuran seperti tingkat cacat per juta unit. Ketiga ada analyze atau analisis. Tahap ini menganalisis sistem atau proses untuk mengidentifikasi cara menghilangkan kesenjangan antara kinerja saat ini dan tujuan yang diinginkan. Solusi untuk masalah ditemukan berdasarkan identifikasi root cause atau akar penyebab. Alat statistik dan prediktif analitik digunakan untuk membantu analisis dan memvalidasi kesimpulan. Contoh, jika masalahnya adalah tingginya tingkat cacat, analisis dilakukan untuk menemukan akar penyebabnya. Misalkan, bahan baku yang tidak sesuai standar atau mesin yang tidak terkalibrasi dengan baik.
Alat seperti diagram sebab akibat dan analisis regresi dapat digunakan untuk memvalidasi kesimpulan. Keempat, improve atau perbaikan. Tahap ini melibatkan tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk mengoptimalkan solusi. Kreativitas diperlukan untuk menemukan cara baru yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat. Manajemen proyek dan alat perencanaan digunakan untuk menerapkan pendekatan baru. Contoh, jika masalahnya adalah cacat produksi akibat mesin yang tidak terkalibrasi, langkah perbaikan bisa cukup penggantian komponen mesin, pelatihan ulang operator, atau penerapan prosedur pemeliharaan rutin. Percobaan dilakukan untuk memastikan solusi tersebut efektif sebelum diterapkan secara luas. Kelima, ada kontrol atau pengendalian. Tahap ini melembagakan sistem yang telah ditingkatkan dengan memodifikasi sistem kompensasi dan insentif, kebijakan, prosedur, MRP, anggaran instruksi pengoperasian, dan sistem lainnya. Standarisasi dan kontrol yang diterapkan untuk mempertahankan proses yang telah diperbaiki. Contoh, setelah perbaikan mesin untuk mengurangi cacat produksi, perusahaan menetapkan prosedur pemeliharaan rutin, memberikan pelatihan kepada operator, dan mengubah kebijakan insentif untuk mendorong kepatuhan terhadap prosedur baru. Sistem kontrol seperti audit berskala dan pemantauan kinerja terus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang efektif. Oke, itulah tadi penjelasan lebih detail mengenai DMAIC. Selanjutnya kita akan bahas mengenai DFSS atau DMADV. Untuk DMADV atau DFS ini, yang pertama ada define atau mendefinisikan, menetapkan tujuan proyek, kebutuhan pelanggan, dan spesifikasi produk atau proses baru. Misalnya, mendefinisikan kebutuhan pelanggan untuk produk baru dengan fitur yang lebih inovatif. Kedua, measure atau mengukur dan menetapkan kebutuhan pelanggan serta spesifikasi produk atau proses. Contohnya, melakukan survei atau penelitian pasar untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, ada analyze atau menganalisis data untuk mengembangkan konsep desain dan memilih alternatif terbaik. Misalnya, menggunakan analisis data untuk menentukan fitur produk yang paling penting bagi pelanggan. Keempat, ada desain atau merancang produk atau proses baru sesuai dengan spesifikasi yang telah diukur dan dianalisis. Contohnya, membuat prototipe produk dan mengujinya untuk memastikan semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Kelima, ada verify atau memverifikasi. Memverifikasi bahwa desain memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar kinerja yang diinginkan melalui pengujian dan validasi. Misalnya, menguji produk dalam kondisi nyata untuk memastikan performa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah tadi penjelasan lebih detail mengenai DMAIC dan DFSS. Sekarang kita simpulkan perbedaan yang di antara keduanya untuk menjawab soal nomor pertama ini. DMAIC dan DFSS atau DMADV adalah dua metodologi dalam Six Sigma yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. DMAIC fokus pada perbaikan proses yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi variasi dalam proses yang sedang berjalan dengan langkah-langkah yang mencakup mendefinisikan masalah, mengukur kinerja saat ini, menganalisis data untuk menemukan akar penyebab masalah, mengembangkan solusi perbaikan, dan mengendalikan hasil untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Sebaliknya, DFSS atau DMADV digunakan untuk merancang proses atau produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebaliknya, DFSS atau DMADV digunakan untuk merancang proses atau produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar kinerja yang tinggi. Ini melibatkan mendefinisikan tujuan proyek dan kebutuhan pelanggan, mengukur spesifikasi pelanggan, menganalisa data untuk mengembangkan dan memilih konsep desain terbaik, merancang produk atau proses baru, dan memilih konsep desain terbaik, merancang produk dan proses baru, dan memverifikasi bahwa desain baru tersebut memenuhi semua kebutuhan melalui pengujian dan validasi. Singkatnya, DMAIC cocok untuk peningkatan proses yang sudah ada, sementara DFSS atau DMADV lebih tepat untuk menciptakan desain baru yang memenuhi standar kualitas Six Sigma. So, kesimpulan tadi sekaligus menjawab pertanyaan untuk nomor 1 di ujian tengah semester ini. Selanjutnya, mari kita jawab soal berikutnya.
Nah, yang kedua ada apa yang dapat Anda catat dari jurnal berikut, yaitu ada jurnal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini disclaimer dulu bahwa jurnal pertama dan kedua ternyata judul dan isinya sama. Jadi jurnal pertama ini sama untuk jurnal pertama dan kedua akan saya jawab di jurnal pertama ya. Nah, untuk jurnal pertama judulnya adalah Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Action in Operational Management. Nah, yang dapat saya tarik bahwa penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip Lean Six Sigma atau LSS dan metodologi DMAIC dalam mengelola pemeriksaan okupasional karyawan, khususnya dalam konteks perusahaan Epsilon di Brazil. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan okupasional akibat perubahan penyedia layanan kesehatan yang menyebabkan peningkatan biaya dengan menggunakan analisis dokumen, pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, serta studi kasus mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi area perbaikan, implementasi perubahan yang ditargetkan, dan memantau hasilnya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan okupasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi biaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam mengelola pemeriksaan okupasional dan memenuhi persyaratan regulasi, serta memberikan wawasan praktis bagi organisasi lain yang menghadapi masalah serupa. Dari hasil dan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Lean Six Sigma menggunakan metodologi DMAIC pada setiap kasus Epsilon memberikan wawasan yang signifikan tentang masalah pengelolaan pemeriksaan okupasional. Pada tahap define terlihat bahwa perubahan penyedia layanan kesehatan secara drastis meningkatkan jumlah pemeriksaan okupasional dan biaya yang terkait. Tahap measure menghasilkan pemetaan proses yang mendetail, sementara pada tahap analisis penyebab menggunakan diagram Ishikawa dan metrik sebab akibat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara risiko okupasional dan pemeriksaan yang direkomendasikan dalam PCMSO. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan kekurangan konsistensi dalam pengelolaan risiko okupasional dan pemeriksaan yang direkomendasikan. Kesimpulannya, analisis menyatakan bahwa masalah pengelolaan pemeriksaan okupasional diidentifikasi dan korelasi antara risiko dan pemeriksaan perlu dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Untuk jurnal ketiga, judulnya adalah The Development of Lean Six Sigma and BIM Framework for Engaging Offset Manufacturing. Apa yang bisa saya simpulkan setelah membaca jurnal ketiga ini adalah bahwa industri konstruksi menghadapi sejumlah tantangan termasuk produktivitas rendah, keterlambatan proyek, dampak lingkungan yang buruk, dan risiko kecelakaan yang tinggi. Metode konstruksi tradisional di tempat onset dianggap mahal, tidak ramah lingkungan, tidak efisien, dan beresiko tinggi. Namun ada peningkatan dalam penggunaan metode konstruksi modern seperti manufaktur di luar lokasi atau offset manufacturing atau OSM yang dapat meningkatkan efisiensi pengiriman proyek. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat-alat Lean pada proses OSM memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan desain dan meningkatkan proses konstruksi. Organisasi konstruksi tertentu berupa meningkatkan kemampuan konstruksinya dengan menggunakan Lean Six Sigma dan Building Information Modeling atau BIM untuk mengurangi limbah dan meningkatkan praktik hijau. Kesimpulannya, pendekatan ini dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi industri konstruksi, memperbaiki efisiensi proyek secara keseluruhan, dan mengurangi dampak negatif pada klien dan bisnis mereka. Untuk jurnal keempat, judulnya adalah Learning of Quality Improvement Theory Experience with Reflective Learning from a Student Perspective. Apa yang bisa saya ambil adalah kebutuhan akan jenis kursus peningkatan kualitas baru muncul karena kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan para profesional yang bekerja dalam menerapkan alat-alat kualitas secara efektif. Kursus tradisional di perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan para profesional yang harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih praktis dan berorientasi pada aplikasi. Kursus di Universitas Selatan Timur Norwegia atau USN mengutamakan pembelajaran berbasis modul dengan menerapkan dunia nyata, dengan penekanan pada metodologi Plan, Do, Check, Act atau PDCA.
Tujuannya adalah untuk mendorong pembelajaran reflektif dan menyediakan sistem penilaian yang sejalan dengan pekerjaan proyek praktis daripada ujian tradisional. Teori peningkatan kualitas yang dipilih mengintegrasikan elemen Total Quality Management atau TQM, standar ISO, Six Sigma, dan metodologi Lean. Penekanan diberikan pada keterlibatan karyawan, manajemen perubahan, dan budaya organisasi sebagai faktor krusial untuk keberhasilan implementasi. Kursus bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan sejumlah alat, termasuk 7 alat kualitas dasar Ishikawa, kontrol proses statistik dan teknik dari Six Sigma dan praktik Lean. Secara keseluruhan, pendekatan pedagogis berfokus pada menyatukan teori dengan aplikasi praktis, membina pemahaman mendalam tentang konsep peningkatan kualitas sambil mengatasi tantangan bisnis nyata melalui penilaian dan umpan balik yang berkelanjutan. Kursus bertujuan untuk memberdayakan para profesional untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan dan organisasi mereka. Sepertinya untuk menjawab soal-soal pada ujian tengah semester ini untuk mata kuliah analisa proses bisnis sudah bisa terjawab dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Profesa dan rekan-rekan semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan soal-soal yang ada pada ujian tengah semester ini. Thank you for watching and bye-bye.